Oke, ini adalah penampakan ya keseluruhan daripada solar panel atau solar panel saya. Saya pasang 4 seri 3 paralel ya. 4 seri 3 paralel ini adalah 4 seri, satu yang paling depan sana, kemudian ini 2, yang ketiga yang ini. Nah, oke, setelah saya jelaskan apa saja yang dibutuhkan, kan tadi saya awalnya ingin memainten ya. Nah, ini saya mulai maintenance ya. Nah, ini dalamnya sudah saya kasih sabun ya. Ini kotoran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Marsudi. Pada pagi yang cerah ini, saya berada di atas genteng atau atas atap rumah saya atau rooftop rumah saya ya. Saya seperti kita lihat sekarang, ini adalah solar panel ya. Solar panel. Baik, saya akan melakukan maintenance solar panel saya ya. Kenapa harus dilakukan maintenance? Karena ini lama kelamaan debu ya. Debunya tebal. Debu itu bisa mengurangi daya serap sinar matahari. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, sinar mataharinya itu bisa optimal di jam 9 sampai jam 2 siang, itu sangat bagus sekali ya. Itu sangat maksimal sekali, bisa 4-5 jam ya kita panen sinar matahari ini secara gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita bisa memanfaatkan. Oke, bagi kamu penggiat DIY khususnya di bidang energi baru dan terbarukan yang ingin memasang atau ingin menggunakan solar panel di rumah, ada beberapa hal yang kamu harus perhitungkan. Di antaranya adalah kamu harus bisa menentukan ke depannya berapa banyak tenaga listrik yang kamu butuhkan atau yang kamu inginkan. Karena ketika kita menentukan seberapa banyak tenaga listrik yang akan kita gunakan, itu ada kaitannya ke inverter. Jadi bagi kamu yang ingin istilahnya nyicil ya, belinya sedikit-sedikit, nah, karena ini lumayan ya, harganya lumayan besar ya. Jadi ketika kamu menentukan saya ingin pasang, kamu harus bisa menentukan seberapa yang kamu inginkan. Yang kedua, tujuannya untuk apa kamu pasang solar panel ini? Apakah itu hanya untuk mengurangi tagihan listrik atau cerai dengan PLN? Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Nah, ini contohnya saya ya. Saya memasang listrik di rumah saya itu cuma 1.300. Saya bertujuan menggunakan solar panel ini hanya untuk mengurangi tagihan listrik. Nah, kebenaran ini saya rasa bagi saya ini sudah optimal ya. Sudah ada 12 keping ya. Itu satu kepingnya sekitar 100 watt, artinya ini 1.200 watt sudah mendekati ya. Apalagi setelah inverter, kita butuh yang namanya solar charge controller, atau biasa kita kalangan energi baru terbarukan kita bilangnya MPPT, solar charge controller. MPP itu maksimum power point tracking solar charge controller. Nah, kita harus benar-benar perhatikan di MPPT. Jadi MPPT itu ada yang 10 ampere, ada yang 20 ampere, dan seterusnya.
Kenapa kita harus perhatikannya ini di MPPT? Karena MPPT itu dia yang menjadi suplai dari dari panel surya ke solar charge controller, baru dihubungkan atau dikoneksikan ke baterai. Nah, itulah sangat penting peranannya MPPT solar charge controller ini. Jadi kita harus membeli yang benar-benar kapasitasnya yang emang kita ketentukan. Jadi jangan beli yang nanggung. Misalnya kita butuh 1300, kita belinya yang 10 ampere dulu. Nah, ini akan ada kendala ketika kita mengupgrade. Misalnya dari 2 ini kan berarti 5 ampere ya. Kalau kita serikan itu ampere tetap ya. Atau kita paralel berarti kan naik ya jadi 10 ampere. Nah, ketika kita ada 3 15 ampere, SCC-nya udah nggak nampung. Makanya dihitungnya itu, didesainnya itu SCC-nya yang optimal saat nanti kita menentukan kita akan pasang berapa panel surya yang akan kita pasang. Jadi kita harus menghitungnya seperti itu. Oke, setelah kita tentukan MPPT ya, kita akan menentukan baterai. Nah, ini baterai bisa dicicil ya. Jadi baterai itu bisa dicicil. Mungkin kita beli satu dulu, itu bisa dicicil. Kalau MPPT dengan inverter itu nggak bisa dicicil. Jadi kalau kita beli yang kapasitasnya kecil, ketika di-upgrade nggak bisa dipakai. Jadi harus benar-benar diperhatikan kita maksimumnya mau pakai di berapa. Jadi inverter sama MPPT atau solar charge controller, usahakan jangan beli yang nanggung ya, jangan beli yang tidak sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Mungkin karena budget ya, oh kita ambil aja yang 10 ampere kan lumayan tuh, bisa beda budgetnya. Itu jangan, langsung aja MPPT dengan inverter itu yang langsung. Jadi yang bisa dicicil adalah solar panel, baterai. Nah, kemudian kita juga harus bisa mendesain bagaimana menentukan atau men-set up MPPT itu sendiri dengan koneksi alat yang lain ya. Artinya gini, ketika baterai itu penuh, kan nggak mungkin kita nyalakan menggunakan sinar matahari. Jadi kita menggunakan namanya yang ATS, Automatic Transfer Switch ya. Jadi dia otomatis. Nah, itu ada settingan tersendiri. Jadi ketika baterai kita penuh, otomatis aliran listrik di rumah atau aliran itu akan dihandle oleh baterai ketika penuh. Nah, ketika baterai itu terus menurun sampai level tertentu, itu si ATS itu akan bekerja, akan mengganti tenaga matahari ke listrik PLN. Jadi begitu seterusnya. Ketika baterai penuh lagi, akan dihandle oleh panel surya, habis akan dihandle lagi oleh PLN. Itulah kerjanya ATS. Jadi apa saja yang diperlukan untuk memasang panel surya itu adalah pertama panelnya, yang kedua inverter, yang ketiga baterai, yang keempat pernak-pernik lah kabel, kemudian sistem ya. Sistem itu yang tadi saya katakan ATS. Nah, itu penting ATS. Awalnya saya tidak menggunakan ATS. Kan saya bilang tadi, kita bisa cicil. Waduh, karena rumah saya di Halim ya, jadi sering lewat kapal nih. Oke, buat kamu yang mau lihat atau ingin pasang, bisa datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nanti saya bisa rekomendasikan mau pilih yang mana. Oke, kita lanjut ya. Jadi, yang dibutuhkan adalah inverter, solar charge controller, baterai,
dan satu sistem ya. Satu sistem tadi yang namanya ATS. Tidak pakai ATS pun tidak masalah. Tapi kita harus manual. Ketika sudah 26-27 volt. Nah, dalam hal ini saya langsung ngomong ya 27 volt. Kenapa? Karena saya menggunakan 4 baterai ya. Saya seri 2 paralel. Jadi 24 volt. Nah, ini adalah nampak inverter ya. Nah, ini karena sudah lama ya, hampir 7 tahun ya, jadi sudah tidak kelihatan lagi speknya ya. Nah, ini kalau kita perhatikan penggunaan ya, sedang berjalan itu sekitar 215 watt ya. Nah, sementara listrik yang masuk atau energi yang masuk itu 320 watt. Nah, ini yang tadi saya bilang tuh dengan pernak-perniknya. Nah, ini adalah MPPT-nya nih, yang dalam hal ini saya menggunakan Max Sky Blue ya. Nah, itu nampak 25,2 volt ya. Ini sedang mengisi ya, nampak ya. Nampak sedang mengisi. Nah, ini saya menggunakan baterai nih, baterainya Northstar. Nah, ini Northstar ya. Saya pakai 4 ya. Ini sama udah 7 tahun juga, hampir 7 tahun ya. Nah, ini saya perlihatkan yang saya bilang tadi, ATS-nya nih, pernak-perniknya justru di sini nih, yang cukup lumayan rumit ya. Pernak-perniknya cukup lumayan rumit. Oke, para penggemar DIY khususnya di bidang energi baru dan terbarukan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi baru dan terbarukan.